Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempersembahkan sebuah perjalanan leluhur dulu, menceritakan tentang sebuah kisah Sunan Janur Kuning. Diceritakan bahwa Sinuhun Kaprabon di Solo, yaitu Sunan Janur Kuning, itu menduduki tahtanya hingga akhir hidupnya. Sunan Janur Kuning dalam memimpin Jawa itu memiliki 2 orang putra. Yang pertama bernama Pangeran Watek, menduduki kesunanan di Solo sebagai adipati Keraton Solo. Yang kedua, yang muda bernama Pangeran Tabengat Haji. Keduanya adalah putra Solo. Sunan Janur meninggal dalam kejayaan yang terus berkembang, kemudian digantikan putranya yang bernama Pangeran Watek. Pangeran Watek menggantikan kedudukan ayahandanya menjadi Sinuhun Solo. Setelah Pangeran Watek diangkat, ia dijuluki Susunan Masalah Ratu. Ia dapat menjalankan kesunanan di Solo hingga mencapai kesejahteraan. Adapun yang bernama Pangeran Tabengat Haji di Solo itu menjadi seorang patih yang ada di situ. Lama-kelamaan Sang Sunan Solo Masalah Ratu berputra laki-laki yang diberi nama Pangeran Ngadat, yang menjadi adipati di negeri Solo itu sebagai pembantu Sang Sunan. Sepeninggal Sunan Masalah Ratu, kedudukan Sunan Solo digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Ngadat, yang menduduki kesunanan Solo. Nama Sunan Masalah Jaya membawa kejayaan di Solo. Pada saat itu, seorang paman yang bernama Pangeran Tabengat Haji itu mengambil sebagian wilayah negara Solo agar menjadi dibagi 2 wilayah kepemerintahan. Sunan Masalah Jaya tidak memperdulikan terhadap pembagian wilayah Solo, karena hal itu akan menimbulkan peperangan dan bermusuhan dengan sang paman. Berlama-lama kemudian Masalah Jaya berpikir untuk mengalah. Sunan Masalah Jaya mempersilahkan pembagian wilayah
untuk 2 kasunanan. Karena itulah Pangeran Tabengat Haji berhasil lungguh menjadi sultan berada di Keraton Yogyakarta. Sesungguhnya sekarang telah berdiri secara terpisah 2 kedaulatan Yogya dan Solo. Yogya dan Solo memiliki kedudukan yang sama sejajar, tidak ada abdi mengabdi. Keduanya masing-masing memiliki kewenangan dalam kekuasaannya. Yogya dan Solo masing-masing dalam mengurusi hukum secara sendiri-sendiri. Hal itu berbeda dengan Cirebon, dan lagi di Cirebon selalu bersamaan dalam menghukuman. Jumat pun bareng bergiliran bergantian. Di Solo tidak seperti di Cirebon. Yogya malah mendirikan Jumat sendiri. Sultan Yogya berputra laki-laki yang bernama Pangeran Ratu. Setelah ayahandanya meninggal, Pangeran Ratulah yang menduduki Kesultanan Yogya. Pangeran Ratu sebagai Sultan Yogya diberi nama Mangkubumi. Lama-kelamaan Sultan Yogya Mangkubumi berputra laki-laki yang bernama Pangeran Balangkas, yang memiliki pendirian tidak sama dengan orang tuanya, tidak sependapat dengan orang tuanya hingga selama hidupnya. Kemudian ia disingkirkan oleh orang tuanya dari keraton. Ia disingkirkan dari Keraton Yogya, dibuang ke Ambon. Ia tidak mau menduduki tahta Keraton Yogya. Sultan Yogya Mangkubumi jumeneng sultan di Yogya hingga beberapa lama setelah 1 tahun sejak kejadian itu. Sultan Yogya Mangkubumi kemudian meninggal dunia, dan kemudian tahtanya diteruskan oleh putranya yang muda. Sultan muda Yogya telah naik tahta menggantikan ayahanda Sultan Yogya Mangkubumi, yaitu sultan yang mau bekerja sama dengan Inggris. Sebenarnya Inggrislah yang telah menguasai tanah Jawa. Sultan Yogya hanya sebagai simbol. Sultan Yogya hanya menerima pemberian gaji dari Inggris. Pada setiap bulannya, Sultan tidak diberi kewenangan memerintah negara. Sultan tinggal diam, duduk manis, makan dan tidur. Tidak perlu mengatur segala macam kepentingan para prajurit dan rakyat.
Lama kemudian, Sunan Solo yang bergelar Susunan Ngadat telah memiliki 2 orang putra. Putra yang pertama, Pangeran Natarjagung, dan putra yang kedua diberi nama Pangeran Purobaya. Susunan Ngadat menjabat sebagai Sultan Solo hingga wafatnya. Kemudian kedudukan Sultan Solo digantikan oleh putra yang tertuanya yang bernama Pangeran Natarja. Pangeran Natarja jumeneng menjadi Sultan Solo menggantikan ayahnya. Pangeran Natarja masih dapat menguasai negara sebagaimana para pendahulunya di dalam hal mengolah kekuasaan. Kedudukannya di negeri Solo selamat, tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sunan Natarja kedudukannya langsung hingga ia memiliki putra yang bernama Pangeran Janaki. Setelah Pangeran Natarja wafat, meninggalkan tahta, kemudian Pangeran Janaki duduk menjadi Sunan Solo menggantikan ayahandanya. Pangeran Janaki menjadi Sunan Solo merasa kuat sehingga ia tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Keenggaan itu dikarenakan Pangeran Janaki merasa mempunyai kelebihan sehingga tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Oleh karenanya Belanda mencari siasat. Belanda mengangkat anak Pangeran Purobaya. Oleh Belanda Pangeran Purobaya dimanjakan dan dididik agar menjadi orang yang dapat diperintahkan dan menjadi kepanjangan tangan Belanda. Pangeran Purobaya dapat memahami hati budi Belanda, menipu Sultan Solo Pangeran Janaki ketika berada di Giri Gresik. Sultan Solo Pangeran Janaki tidak menduga bahwa undangan Belanda di Gresik dan mau untuk melakukan pesta jamuan makan di Samarang. Sultan Solo Pangeran Janaki masih terasa dihormati. Tidak diduga Belanda sudah menyiapkan pasukan penyegrap untuk menangkap Sultan Solo Pangeran Janaki untuk dibuang ke Ambon. Sultan Solo Pangeran Janaki diberi kehidupan secukupnya di Ambon, dan karena kekosongan Sultan di Solo, maka Belanda menaikkan Pangeran Purobaya sebagai Sultan Solo untuk menggantikan Pangeran Janaki. Sudah diwasiatkan kepada anak
cucunya agar selalu mengikuti kemauan dan perintah Belanda, menerima gaji yang sudah ditetapkan untuk kehidupan sultan agar dapat makan dan tidur tenang sehingga tidak memperdulikan tentara dan rakyatnya. Hal demikian itu sudah merata terhadap seluruh para raja di Pulau Jawa. Hanya tinggal namanya saja yang tersisa disebut-sebut sebagai yang agung. Akan tetapi mereka sudah tidak memiliki kewenangan apapun. Para raja diagung-agungkan dengan sebutan Ratu Agung, padahal mereka sudah tidak peduli dengan batasan wilayah kekuasaannya sendiri oleh Belanda. Para raja di Pulau Jawa diberi kenikmatan makan dan tidur, sementara para abdinya dijadikan sapi perahan. Mereka hanya tinggal makan, minum, dan duduk manis, tidak pernah berpikir tentang penghasilan. Apakah aku terjadi dari situ yang telah menumbangkan tatanan negara sebagai penutup nyanyian Kaprabon? Hanya Allah lah yang Maha Tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Semuanya masih dalam rahasia Allah yang widi tentang semua perjalanan dunia ini. Sekejap tumbuh, sekejap sirna. Tidak ada keabadian bagi cerita kehidupan manusia. Itulah menceritakan tentang Sunan Janur, diambil dari sejarah Petengkat Carbonan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hamdan wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.